tentang dua orang sahabi, siapa yang mengikuti sunnah, dan juga hadis Anas. Karena di sini ada pertanyaan. Silakan dibacakan soalnya. Nah, seperti ini. Ada bos. Soal yang ke-17, Assalamualaikum Ustaz Said, semoga Allah menjaga Ustaz dan dimudahkan dalam dakwahnya. Amin. Masih pertanyaan dari pengajar anak-anak Mahar Muqbil Al-Wadi. Mohon jelaskan dikit-dikit tentang keluar dan masuk toilet. Barakallahu fiikum. Bismillah. Menjawab pertanyaan yang ke-17 tentang zikir masuk kepada toilet atau WC ataupun hammam. Zikirnya di saat masuk ada pendalilannya. Untuk permasalahan zikir di saat masuk, maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan di hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Anas bin Malik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Sudah pada hafal. Idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Di hadis Anas ini berkata, dulu Nabi idza dakhala al-khala', jika Nabi telah masuk kepada khala, begitu artinya. Intabihu. Butuh perhatian. Attention please. Di dalam hadis ini disebutkan dengan fi'lun madhi. Idza dakhalal khala. Apakah diartikan bimakna fi'lun madhi jika seseorang itu telah masuk kepada WC? Jadi orang itu masuk di WC. Setelah masuk, baru dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu atau bagaimana prakteknya? Bagaimana prakteknya Hudzaifah? Biar bisa minum. Pas mau masuk baru baca. Mana dalil? Fi'lun madhi di sini arada madza? Ahsan. Fi'lun madhi di sini arada bihi al-mudhari'. Maknanya fi'lun madhi idza dakhala bimakna al-mudhari' idza arada an yadkhula. Maka di lughatil arabiyah banyak seperti ini, di mana ya'ti bi sighatil madhi wa arada bihi al-mudhari'. Datang dengan sighah al-madhi tapi yang diinginkan adalah mudhari' di saat, di makna al-hal ataupun in English present tense. Dalam keadaan sedang. Untuk contoh yang lain selain pembahasan ini, kita lari sedikit kepada ucapan Allah Jalla wa'ala. Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apakah maknanya di sini fa'idha qara'ta bimakna fi'lun madhi? Jadi diartikan jika kalian telah membaca Al-Qur'an, maka membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apakah seperti itu maknanya? Jawab, ya, seperti itu Febri. Jadi kamu baca Quran dulu. Setelah baca Quran, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Gantinya apa? Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim bid'ah. Maksudnya di ayat Al-Qur'an, jika kalian telah, kan qara'tum. Makna qara'a di makna telah.
di lugatil Arabiyah, fi'il madhi. Maknanya jika kalian selesai membaca Al-Fatihah, kemudian qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, murajaah juz amma misalnya. Dapat beberapa surat, kemudian selesai antum baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu praktiknya. Praktiknya gimana? A'udzu billah dulu. Berarti ayat maknanya bagaimana? Sama. Makna ayat fa idza qara'tal Qur'an maknanya adalah jika kalian arada an taqra'a al-Qur'an. Jika kalian ingin membaca Al-Qur'an maka beristi'adzah. Lalu sekarang pertanyaan big question. Pertanyaan yang besar. Mana dalil bahwa al-isti'adzah itu sebelum pembacaan Al-Qur'an? Dalilnya mana? Telah kita lalui di hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Takur di salat Nabi Muhammad SAW bilail. Apa? Kalau Abu Sa'id, kami itu Rasulullah SAW yaqra' bilail setelah takbir dan membaca istiftah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi tsumma yaqra'. Kemudian membaca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah dari Quran atau bukan? Dari Quran. Maka dari sini disebutkan oleh para ulama yang mewajibkan al-isti'adzah seperti madhabnya Ibnu Abi Rabah, diikuti oleh Sufyan Ats-Tsauri. Mereka mewajibkan al-isti'adzah baik di luar sholat, seperti kita sekarang murajaah Al-Quran, maka kita membaca Al-Quran, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, baru membaca Al-Quran. Dan begitu pun di dalam sholat. Maka di dalam sholat pun kita disyariatkan untuk sunnah yang rajih bukan wajib. Seperti ucapan jumhur bukan ucapan Atha dan Ats-Tsauri. Maka yang rajih sunnah membaca apa? Al-isti'adzah. Lalu kapan bacanya di dalam sholat? Setelah tahiyah. Sebelum membaca Al-Fatihah karena dia Al-Quran, maka masuk kepada ayat fa'idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maknanya faida arada an taqra'a al-Qur'an. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka ini contoh pembahasan yang kita berikan tadi. Maka kesimpulannya di dalam hadis ini idza dakhala ahadukumul al-khala, jika masuk dari kalian kepada al-khala, maknanya bukan jika telah masuk, tetapi arada an yadkhula. Jika kalian ingin masuk kepada WC, maka agar melaksanakan pembacaan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita di sini ingin memberikan pendalilan dari pemahaman para ulama. Maka hadis ini diriwayatkan pula atau dikeluarkan pula oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Berkata Imam Al-Baihaqi memberikan bab. Maka bab di dalam kitab merupakan kefakihan seorang penulis kitab tersebut. Imam Al-Baihaqi mengatakan bab ma yaqulu idza arada dukhulal khala. Bab apa-apa yang dibaca jika ingin masuk kepada WC. Maka di sini maknanya idza arada, jika ingin masuk ke WC, belum masuk ke WC. Sehingga yang diinginkan adalah present di saat sedang masuk ke WC. Kemudian di riwayat Imam Al-Baihaqi juga diriwayatkan seperti muttafaqun alaih dari jalan Abdul Aziz an Anas, namun lafadznya karena Rasulullah SAW idza arada al-khala qala a'udzu billah minal khubsi wal khaba'ith. Maknanya karena idza arada, kalimat idza arada jika ingin masuk ke WC, maknanya Nabi belum masuk. Baru di pintu ingin masuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka inilah riwayat yang menjelaskan dari permasalahan riwayat yang muttafaqun alaih idza dakhala al-khala,
Jika telah masuk ke WC, tidak itu artinya. Tetapi di riwayat Al-Baihaqi, idza arada an yadkhulal khala. Jika ingin masuk, sehingga prakteknya di saat kita membuka pintu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru masuk. Bukan masuk duluan kemudian membuang dan membuang dan membuang, kemudian setelah itu baru di tengah-tengah berkata a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Sudah kesurupan duluan dengan al-khubuthi wal khaba'ith. Lalu siapa al-khubuthi wal khaba'ith? Banyak pentafsiran para ulama karena mereka kesat mata, sehingga ditafsirkan oleh para ulama saja bahwa al-khubuthi dan khaba'ith dua jenis syaitan yang mana mereka tinggal di WC. Maka awas, yang sering tinggal di WC lama, mandi lama, nyanyi-nyanyi, kemudian ngabisin air sebab cebur, itu merugikan kita, habis air. Alhasil, dikurangilah di dalam WC aktivitas yang banyak. Karena apa? Karena di tempat itu tempat al-khubuthi wal khaba'ith. Bukan tempat yang nyaman WC itu. Bernyanyi-nyanyi dan sebagainya. Apalagi sambil gosok gigi dan membuang hajat, merenung, bersemedi. Maka bukan tempatnya WC itu untuk bersemedi dan merenung, apalagi main yoga, beryoga. Dan karena riwayat-riwayat seperti ini, itulah yang dipahami idza arada an yadkhulal khala, maknanya sebelum masuk. Maka oleh sebab itu Imam An-Nawawi di syarah Sahih Muslim, mensyarah Sahih Muslim yang muttafaqun alaih tadi, hadisnya dari Anas, dia mengatakan bab ma yaqulu idza arada dukhulal khala. Bab lafaz zikir di saat ingin masuk kepada WC. Maka sabit doa masuk kepada WC. Apa ya Abdurrahman doanya? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ahsanta. Alhamdulillah. Akhiran. Kemudian sekarang pertanyaan yang kedua, ataupun masih berhubungan dengan permasalahan ini, apakah keluarnya juga disyariatkan membaca zikir tertentu? Adapun untuk keluar dari WC, telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi serta Imam Ahmad dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranak, bahwa dulu Nabi jika keluar dari WC mengatakan ghufranak. Kalimat ghufranak, apa i'rabnya di sini? Ghufran, apa ghufran i'rabnya? Masdar. Lalu kenapa mansub masdar? Takdiruhu fi'il wa fa'il. Ataupun astagfirullah ghufranak. Ataupun astagfiru ghufranak. Alhasil di sini dalam keadaan masdar dan dia mansub. Dalam keadaan maf'ulun bih dengan fi'il wa fa'il yang muqaddar ataupun mahdhuf, yang maknanya aku meminta kepadamu ampunanmu ya Allah. Ghufranak bermakna ampunanmu. Astagfiruka ghufranak. Maka kalimat ghufranak di sini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad yang kita bongkar sanadnya sekarang. Semuanya bertumpu kepada Israel an Yusuf ibnu Abi Burdah, an abihi dari bapaknya Abu Burdah dari Aisyah. Maka di sini sanadnya ada Yusuf ibnu Abi Burdah. Dan Yusuf ibnu Abi Burdah, awas di sini, dia tidaklah diriwayatkan kecuali oleh dua murid. Di antaranya di sini Israel dan yang lainnya. Hanya dua murid. Dan tidak ditauthik oleh para ulama dan dijarah oleh para ulama. Tidak ada ulama dari sejamannya ataupun yang setelahnya dari ulama al-jarh wa ta'dil seperti Ibnu Ma'in, Imam Ahmad, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Al-Bukhari wa Muslim, wa Nasa'i, wa Ali bin Madini, dan yang lainnya.
tidak ada yang memuji dia dan tidak ada yang menjarah dia. Kecuali Ibnu Hibban di dalam siqatnya mengatakan siqah. Dan Al-Ijli juga di dalam Ma'rifatul Siqat. Maka di kaidah ilmi mustalahil hadis, jika rawi tidak diketahui dari siapa yang mencela dan siapa yang memuji, maka dia rawi yang majhulul hal. Diketahui keadaannya si fulan. Dia itu Yusuf ibnu Abi Burdah, anaknya Abu Burdah. Dan ada orangnya. Namun tidak diketahui keadaannya. Maka di sini menjadi khobar yang majhulul hal. Dan insya Allah akan datang di pelajaran mustalahil hadis bahwa rawi yang majhulul hal, rawi yang dhaif. Karena tidak diketahui keadaannya thiqah ataupun dhaif, ataupun hafalannya rusak dan sebagainya. Tinggal masalah di sini. Bagaimana telah ditausik oleh Ibnu Hibban dan Al-Ijli? Jawabnya, pentausikan Ibnu Hibban la yanfa. Apalagi Al-Ijli. Karena Ibnu Hibban mutasahil dan Al-Ijli mutasahil dalam pentausikan. Dan Asy-Syaikh Al-Albani di dalam kitab-kitabnya yang agung, As-Silsilah, As-Sahihah, dan juga Al-Irwa, selalu mengatakan kita tidak menoleh kepada tausik Ibnu Hibban, terutama dalam keadaan berkesendirian, karena dia mutasahil. Dan itu yang kita ambil dari para ulama terdahulu, sebelum Syekh Al-Albani dan selain Syekh Al-Albani juga. Namun di sini qadarullah ma syafa'al, dan selalu dalam permasalahan ini terjadi ikhtilaf. Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini dikarenakan Yusuf ibnu Abi Burdah tadi, dan mengambil tausiknya Ibnu Hibban. Maka inilah yang menjadi pembeda kenapa Syekh Al-Albani menghasankan dan Syekh Muqbil mendhaifkan. Karena Syekh Muqbil kembali kepada kaidah rawi ini majhulul hal, dan kita pun mendhaifkannya, maka hadis ini dhaif. Dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya At-Taqrib menghukumi rawi ini apa? Rawi ini dikatakan makbul. Di Tabaqah As-Sadisah makbul. Dan makna makbul, dia itu diterima jika ada mutaba'ah. Maknanya dia itu jika berkesendirian layyinul hadis, majhulul hal, didhaifkan. Namun jika datang pengikut yang lain, ada jalan yang lain maknanya, maka bisa terangkat. Dan di sini hadis ini wallahu a'lam disebutkan oleh para ulama tidak datang jalan seperti diucapkan bima azkur oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa tidak ada periwayatan dari Yusuf ibnu Abi Burdah kecuali dari jalan ini. Maka hadis Ghufranaka tidak datang kecuali dari jalan Yusuf ibnu Abi Burdah, dan dia rawi yang rajih adalah majhul. Maka penghasanan Syekh Al-Albani di sini tidak begitu tepat. Dan permasalahan seperti ini jangan ada yang ngamuk, weh Al-Albani didhaifkan, Al-Albani dilawan. Jangan taklid ya akhi. Kita juga dulu seperti itu waktu belum ke Yaman, belum belajar ilmu hadis. Wah Al-Albani dan sebagainya. Namun kullu kalamin nas yu'khad wa yurad. Ucapan manusia itu ada diambil dan ada dibuang. Diambil jika mengikuti sunnah ataupun mengikuti kaidah-kaidah yang hak, dan dibuang jika tidak mengikuti sunnah ataupun Al-Quran ataupun tidak mengikuti kaidah. Maka beliau sendiri, Imam Al-Albani, lihat kita menyebutnya imam. Dan sahih dia imam, muhaddits. Namun apakah jika salah harus taklid? Apakah jika tidak sesuai kaidah kita harus taklid? Dan mengatakan, oh Albani, tidak boleh salah. Harus selalu benar. Lah, memangnya kita lagi di ospek. Kalau di ospek seperti itu. Bahwa senior harus benar. Biar rela di ospek, suruh push up dan sebagainya. Di sini tidak. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah dengan ijtihadnya dia mengatakan hadis ini hasan, maka yang rajih dia adalah hadis yang dhaif karena Yusuf ibnu Abi Burdah berkesendirian ditausik oleh Ibnu Hibban. Dan jika rujuk kepada Syekh Al-Albani kitab-kitabnya Al-Imam di Irwa, di Silsilah As-Sahihah dan Dhaifah dan yang lainnya, dia selalu mengatakan jika rawi dalam keadaan tidak diketahui keadaannya dan hanya seperti di sini diriwayatkan oleh 2 orang muridnya dan tidak diketahui oleh ulama di zamannya,
Dia di tabaqah yang al-khamisah. Sebelum Imam Ali ibn al-Madini, sebelum Sufyan ats-Tsauri, sebelum a'immah ahli jarh wa ta'dil. Sebelum ada mereka. Maka kok bisa tidak diketahui oleh para ulama, ujug-ujug Ibnu Hibban mentausik, maka Ibnu Hibban mutasahil di dalam pentausikannya. Maka di sini seharusnya kita pun mendoifkannya. Adapun Syekh kami Mukbil, alhamdulillah, telah ditanya di As'ilah Nisa Tihamah. Dan ada kasetnya, bisa diambil di YouTube ataupun di Sabakah Syekh Mukbil. Qala Syekhuna Mukbil rahimahullah, amma dukhulul hamam fana'am. Al-hadithu fi sahihain min hadith Anas marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita tirukan gaya beliau jika baca seperti ini. Maka hadis masuk kepada WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, sabit. Amma indal khuruj minhu fa ghufranak, lakin fi sanadihi Yusuf ibnu Abi Burdah wa huwa maqbul. Ai idza tubi'a wa ila falayin. Maknanya, adapun hadis keluarnya dengan membaca ghufranak, maka di sanadnya ada Yusuf ibnu Abi Burdah dan dia makbul. Sesuai ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan makbul itu adalah jika berkesendirian dhaif dan jika mempunyai mutabaah angkat. Maknanya rawi yang dhaif. Seperti majhulul hal. Maka kesimpulan dari pelajaran kita yang bisa kita berikan di pertemuan hari ini, bahwa zikir masuk kepada WC sahih. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan kami berikan tambih juga makna idza arada, makna idza dakhala bimakna idza arada an yadkhula. Fi'il madhi bimakna al-mudhari'. Selesai. Kemudian bagaimana keluarnya? Membaca ghufranaka? Tidak usah membaca karena sanadnya dhaif. Di sanadnya ada siapa? Yusuf ibnu Abi Burdah majhulul hal. Dhaif macam-macam, tapi sebabnya majhulul hal. Dan di sini nggak usah deh ana ngajarin taklid kepada antum. Saya pilihkan kepada antum ini kaidah majhulul hal, dan dikatakan oleh Al-Hafidz di taklid dia itu makbul. Maknanya jika berkesendirian dhaif, jika datang jalan yang lain naik, ini aja cukup. Dan kaidah di dalam ilmu mustalahil hadis, rawi jika tidak ditausik oleh para ulama sejamannya ataupun setelahnya, dan setelahnya dari para a'immah, maka dia rawi yang majhul dan kita tawakkuf dari khabarnya, maknanya dhaif. Dan kaidah juga tausiknya Ibnu Hibban jika berkesendirian, apalagi Al-Ijli, la yu'tabar. Maka kaidah-kaidah ini awas, ana berikan kepada antum. Sehingga antum menghukumi hadis ini. Apakah hadis ini dhaif atau antum mau taklid kepada Al-Albani imam kabir? Tidak bisa, dia harus benar. Lah, alhamdulillah Syekh kami Mukbil tidak mengajarkan taklid. Maka saya mengatakan tidak pantas thalabatul ilm mengajarkan taklid. Tidak pantas. Maka saya pribadi di ma'had ini, Ma'had Mukbil Al-Wadi'i, mengajari santri-santri saya untuk tidak bertaklid. Ini pendalilannya, silakan dihukumi. Mau ikut Syekh Mukbil, mau ikut Al-Albani, terserah. Mana yang antum pilih? Yang jelas, ikutilah apa-apa yang mendekati kepada dalil dan taklid haram. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Sehingga tidak ada lagi yang mendengar kaset ini mengatakan, oh Albani dilawan. Bukan masalah Albani dilawan. Masalahnya masuk kepada kaidah mana yang mendekati kepada dalil, dan sesuai ucapan Imam Malik, kullu kalamin nas yu'khad wa yurad illa man dufina hunaka. Seluruh ucapan manusia selain Nabi, maka dia itu diambil dan dibuang. Diambil jika mengikuti kaidah yang benar ataupun mendekati kepada dalil, dan dibuang jika menyelisihi akidah ataupun kaidah ataupun sunnah Al-Quran dan sebagainya, ditinggal. Kecuali Nabi Muhammad yang